Terpujilah nama Tuhan pada saat ini. Salam Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Pada saat ini kita bersyukur kalau Tuhan telah menolong kita, walaupun pada saat ini kita belum bisa beribadah di gereja pada hari kenaikan Tuhan Yesus, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus di surga. Tapi kita tetap bersyukur dan salam sehat buat kita semuanya. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita akan masuk di dalam saat teduh sejenak. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6, Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Segala yang mengatakan demikian, kata-kata yang tersaksikan oleh mereka dan awal bentuknya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Masih berdiri, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam foto. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hidup jemaat 2. Tuhan
bagimu di tempat yang maha tinggi, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hari ini kami bersukacita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan menyucikan menguduskan kami, baik yang ada dalam ruangan ini maupun jemaatmu yang ada dari rumah yang mengikuti rangkaian ibadah melalui live Facebook ini. Tuhan berkati semua, supaya apa yang kami lakukan memuliakan Tuhan dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan. Silakan duduk kembali. Sampaikan salam kanan dan kiri serta lebih dahulu sebelum kita lanjutkan kita memuji nama Tuhan pada pagi hari ini. Bisa yang di rumah juga menyampaikan salam kanan dan kiri, orang tua kepada anak. Dan ini adalah suatu hari yang istimewa karena pada saat ini walaupun kita ada di rumah, kita mengingat kembali bahwa Yesus yang saat ini kita sembah, yang kita muliakan dan kita agungkan, Dia telah naik ke surga, dan di surga Dia menyediakan tempat bagi kita semuanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Dan mari kita pada saat ini kita fokus, kita mengingat kembali bahwa kita tidak perlu takut, karena Allah kita adalah Allah yang ada di surga, Allah yang ada di mana-mana dan memelihara hidup kita. Kita patut menyembah dan memuji nama Dia, mengagungkan nama Dia. Alam semesta ini adalah ciptaan Dia. Dan alam semesta yang ada saat ini itu adalah pelukis
Sungguh luar biasa sekali. Allah kita adalah Allah yang sungguh luar biasa. Dia adalah Raja di atas segala raja. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan, pada saatnya nanti ketika Yesus naik ke surga, dan ada saatnya nanti tiba waktunya bunyi sangkakala akan menggegap dan zaman ini akan berhenti, dan kita semuanya siap untuk dipanggil bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Masih lemas kayaknya, belum yakin kalau pada saat Alkitab yang buku dibacakan, ada buku yang terbuka nanti dibacakan, apakah nama kita ada di situ? Amin. Amin. Puji Tuhan. Yang di rumah, saya percaya dan yakin bahwa pada saat buku itu dibacakan, maka nama saudara semuanya, nama Bapak Ibu semuanya ada di buku tersebut. Kitab kehidupan. Itu namanya adalah kitab kehidupan. Kita ada semua nama kita. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Dan bila nanti dibacakan nama orang tertentu, saat itu aku berserta ikut dibacakan. Haleluya.
yang sampai saat ini belum. Kita akan terus berdoa. Ini adalah ujian bagi orang percaya. Pada saat orang percaya tidak bisa beribadah di gereja, di gedung gereja, orang percaya tidak akan gentar, tetapi bisa beribadah di rumah. Tetapi ini adalah ujian bagi orang percaya. Ada dua orang percaya yang suka beribadah dan orang percaya yang adem-adem saja. Ada yang sungguh rindu ketika COVID ini, mereka tetap beribadah, mereka tetap memuji Tuhan walaupun di rumah. Tetapi ada orang percaya yang biasa menghadapi semuanya ini, dan kita doakan untuk semua orang percaya di wabah COVID ini supaya iman mereka tetap kuat, mereka tidak gentar, mereka tidak lemah, tetapi mereka tetap mencari Tuhan dan mereka tetap beribadah. Dan kita doakan supaya COVID ini tetap cepat berlalu. Kita akan berdoa bersama-sama untuk hal ini, dan semua para medis kita doakan. Dan selanjutnya kita akan berdoa persembahan dan Bapak Pendeta yang akan mengakhirinya. Mari kita berdoa bersama-sama untuk doa ini, dan kita juga mengucap syukur karena ada satu keluarga yang telah diberikan anak kembali, yaitu anak yang kedua dari keluarga Bapak Yohanes Berilaba, yaitu anak yang ketiga anak yang ketiga, cewek lagi. Saya melihat fotonya cantik dan sehat. Kita doakan ibunya supaya juga Tuhan memberikan pemulihan. Tadi malam sudah melahirkan. Kita juga doakan untuk ibu-ibu yang pada saat ini sedang menunggu juga kelahiran anak mereka supaya Tuhan juga memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama untuk pokok doa ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami terus berdoa ya Tuhan Yesus. Hari kami memperingati kenaikan Bapa di surga yang Bapa di surga, supaya semua orang percaya boleh bersuka-cita tetapi walaupun mereka berada di rumah mereka membela, tetapi ya Tuhan Yesus, mereka sedang mencari Engkau dalam di tengah-tengah situasi yang sangat sulit ya Tuhan. Supaya orang percaya semua boleh mendekatkan diri kepadamu ya Tuhan Yesus, mencari Engkau dan sungguh-sungguh mau menyerahkan diri kepadamu, merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan wabah COVID-19 ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, supaya Engkau yang akan berkarya, Engkau yang akan membuktikan sendiri wabah ini. Para medis yang bekerja juga Tuhan menolong mereka, memberkati mereka, memberi kekuatan, kesehatan kepada mereka, para pemimpin kami di Indonesia ini Tuhan. Bersyukur telah memberikan putri kepada keluarga Bapak Yohanes Berilaba. Dalam anaknya sudah lahir, putri ketiga. Tuhan kiranya memberkati dan menolong anak ini supaya menjadi anak yang rajin Engkau. Berkati juga ibunya supaya juga mengalami pemulihan kesehatan yang dari Engkau ya. Terima kasih. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini kami boleh datang kepadamu, memuji menyembah memuliakan Engkau, bahkan menaikkan doa-doa kami. Tuhan, kami selalu bersyukur apapun yang terjadi saat ini atas hidup Tuhan. Kami percaya ada rencana Tuhan, yaitu untuk kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau, dan kami terus mohon pertolongan daripada Engkau Tuhan di dalam kelemahan dan keterbatasan kami, secara khusus untuk menghadapi wabah saat ini, wabah virus ini Tuhan. Tolonglah membantu di muka bumi ini supaya mampu menghadapi serangan ini. Bahkan kami berdoa kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada anak-anakmu supaya menemukan obat atau virus, obat untuk menangkal virus ini atau vaksin untuk dapat menghadapi virus ini. Tuhan, kiranya memberkati anak-anak Tuhan, para medis serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga terus bersyukur atas pemeliharaan dalam hidup kami secara keseluruhan jemaat, walaupun dalam keadaan sulit tetap kami memuji menyembah memuliakan Tuhan. Bersyukur atas berkat-berkat Tuhan, bersyukur untuk berkat-Mu bagi keluarga Pak Berilaba, di mana Tuhan sudah mempercayakan mengaruniakan seorang anak perempuan kepada keluarga ini. Tuhan memberkati anak tersebut, beri perempuan yang baik, normal, rohani dan jasmani.
Tuhan memberkati supaya semua berjalan dengan baik dalam pimpinan Tuhan. Bapa, kami bersyukur atas pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, baik berkat rohani maupun berkat jasmani. Dalam rangkaian ibadah ini, kami juga akan mempersembahkan sebagian daripada apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Berkati setiap persembahan kami, baik persembahan yang kami kumpulkan saat ini di gereja maupun jemaat yang mengumpulkan persembahan mereka di rumah masing-masing untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, kami percaya tidak ada yang sia-sia yang kami lakukan di dalam Tuhan. Bapa, inilah doa permohonan kami, persembahan kami persembahkan kepada Bapa di surga di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, kita akan memberikan ungkapan syukur kita akan pujian Hidup Jemaat 278, 416, tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan. Berkati hamba yang akan menyampaikan, berkati setiap kami yang mendengar, baik yang ada di gedung gereja maupun di rumah masing-masing. Tuhan, tolong kami supaya kami fokus kepada pemberitaan firman. Kami boleh konsentrasi penuh mengikuti kebenaran firman Tuhan, sehingga kami mengerti firman
firman itu menerima dengan sukacita. Secara khusus Tuhan, tolong kami supaya kami mengerti tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang juga menguatkan iman percaya kami. Berbicaralah kepada kami, tolong kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ya, ada sukacita men. Shalom yang di rumah. Shalom. Ada sukacita men. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tema saya beri adalah Aku pergi untukmu. Ya, aku pergi untukmu. Yesus pergi untuk saudara dan saya. Yesus pergi ya untuk kita sekalian, untuk umat ciptaannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membaca Yohanes pasal 14. Ya, Yohanes pasal 14 ayat 2. Bapak Ibu di rumah silakan membuka kitabnya, siapkan ya. Ya. Yohanes pasal 14 ayat 2. Ya, ada di ruangan ini di gereja. Mari kita akan baca bersama-sama. Bisa lihat LCD ya. 1, 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Hari ini kita memperingati Yesus naik ke surga. Pergi ke situ, pergi ke surga, menyediakan tempat bagimu. Di dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 24, ya berbunyi demikian. 1, mungkin masih buka kitab ya, silakan dibuka kitabnya. Yang di rumah, halo yang di rumah. Ya, Ibrani pasal 9 ayat 24. 1, 2, 3. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Untuk apa Yesus naik ke surga? Memang kita, aku pergi untukmu. Untuk siapa Yesus naik ke surga? Apa kegunaannya? Untuk siapa? Kita berkata, ya guna kepentingan kita. Ya, untukmu, untuk kita bersama-sama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perjalanan hidup ini penuh dengan tantangan, ya, suka duka silih berganti, dan satu hal ya yang ditakutkan oleh manusia adalah tak kala dia akan meninggalkan dunia ini. Jadi perjalanan hidup kita ya pada ujung nanti menuju kematian, ya akan mati ya secara jasmani. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya cepat atau lambat orang yang hidup akan mati. Setuju ya yang di rumah? Cepat atau lambat orang yang hidup akan mati. Kita nggak tahu berapa lama usia kita, tapi pasti akan mati. Bisa panjang sampai tua, bisa juga tidak terlalu panjang, atau bisa juga sesaat. Itu adalah rahasia ilahi. Nah, sesuatu yang sangat ditakutkan oleh manusia adalah kematian. Itu sebabnya manusia itu berjuang untuk sehat, berjuang untuk hidup. Nah, apalagi kita sekarang ini penuh perjuangan ya. Oh, jaga jarak. Yang di rumah jaga jarak ya, pakai masker ya. Semua kita nggak tahu. Di sekeliling kita bisa saja ada virus-virus atau penyakit yang mau menyerang kita. Jadi kita menjaga diri. Ya, jangan menerobos. Ya, jadi kita menjaga diri karena ya supaya kita tidak mati. Tetapi kalau sudah tiba waktunya ya pasti juga ya. Nah, kematian seringkali menggelisahkan hati manusia.
Aduh, jangan-jangan nanti saya begini, jangan-jangan tiba-tiba saya mati nanti, jangan-jangan ketakutan. Itu sebabnya perlu olahraga, makan yang balai, yang sehat itu dan segala macam diatur sedemikian rupa. Kematian seringkali menggelisahkan hati manusia. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita adalah, kemanakah kita setelah mati? Kalau saudara meninggal nanti, setelah itu kemanakah saudara? Kita mau berbicara tentang tempat. Coba lihat kiri kanan yang di rumah. Coba, mungkin ada 2-3 orang lihat dan tanyakan, kemana engkau setelah mati? Halo, kemana? Kalau di kampung saya ini kurang enak ini, singgung-singgung tentang kematian. Janganlah, itu tahu itu ya. Tidak, itu fakta. Ya, cepat atau lambat, ya tinggal nunggu giliran saja. Nah, yang menarik adalah saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemana orang percaya setelah meninggal, setelah mati, ya meninggalkan dunia ini. Kita membaca 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14. Yang di rumah bisa buka Alkitab, bisa ditandai ya, boleh di catatan khusus lah istilahnya ya. Ingat ini, ingat, jangan lupa ya. 1 Tesalonika 4 ayat 14 ya. 1, 2, 3. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Yesus. Inilah yang dikatakan, Yesus naik ke surga untuk kita. Yesus naik ke surga, kegunaannya untuk saudara dan saya, untuk orang yang percaya, sehingga ketika kita meninggalkan dunia ini, ada tempat yang sudah disediakan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang secara manusia seringkali kematian itu membuat kita takut, membuat kita gentar. Tetapi kalau kita tahu setelah kita meninggalkan dunia ini, cepat atau lambat pasti kita akan meninggalkan dunia ini. Jadi sesuatu yang harus kita tahu bahwa ada tempat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita, ada surga. Makna kenaikan Yesus Kristus ke surga pada hari ini, kebenaran firman Tuhan yang mau kita renungkan adalah yang pertama, ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga meyakinkan kita bahwa surga itu ada. Surga itu ada. Surga itu bukan fata morgana. Surga itu bukan khayalan. Surga itu bukan hanya mimpi. Surga itu bukan hanya konsep. Surga itu bukan sesuatu yang asing. Tetapi Alkitab berkata bahwa surga itu ada. Surga itu nyata. Surga itu real adanya. Dan orang-orang yang percaya kepada Yesus, tadi kebenaran firman Tuhan berkata, kalau sudah meninggalkan dunia akan dikumpulkan bersama dengan Yesus. Di mana? Di surga. Karena Yesus naik ke surga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yohanes pasal 14 ayat 1 berkata begini, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Murid-murid diberitahu oleh Yesus pada waktu itu supaya mereka jangan gelisah, supaya mereka jangan takut, supaya mereka hanya percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah. Apa yang harus dipercayai? Di ayat 2 berkata begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Artinya ada surga, tempat Allah berada, yaitu di surga. Jadi ada surga itu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada surga. Dan dikatakan, ya, di rumah Bapakku ada tempat tinggal, dikatakan di ayat 2, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Coba kita lihat. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ. Nah, hari ini kita peringati. Kemana Yesus pergi? Ke surga. Satu tempat yang ada.
Bukan Yesus naik terus berputar-putar di udara, gentayangan, bukan. Coba lihat kiri kanan dan katakan, Yesus tidak gentayangan. Yesus tidak muter-muter di angkasa. Oh, kalau saudara nanti lihat, udah ada Yesus muter-muter, itu bukan Yesus. Setuju? Yesus naik ke surga. Dalam kisah para rasul tadi dijelaskan, dia terangkat. Jadi kenaikannya disaksikan oleh murid-murid seperti pesawat yang akan tinggal landas. Jadi dia akan meninggalkan landasan terus kelihatan naik. Dia bukan langsung menghilang, hilang. Bukan. Jadi ada tempat yang dituju. Jadi dikatakan, sebab aku pergi ke situ, aku pergi ke surga. Ngapain? Menyediakan tempat bagimu. Aku pergi ke surga. Jadi ada surga, saudara. Dan kita berkata, surga itu tempat yang indah, tempat di mana kita memuji memuliakan Allah. Surga itu ada di sana, tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit, tidak ada orang yang tiba-tiba nanti mati karena virus corona. Halo, di surga tidak ada COVID-19. Betul ya? Tidak ada penderitaan, tidak ada laknat, nggak ada kesusahan, nggak ada air mata di sana. Surga tempat yang indah, saudaraku. Jadi Yesus pergi ke surga menyediakan tempat bagiku. Kegunaan Yesus adalah untuk kita, saudara. Mengapa dia pergi ke surga? Surga itu ada. Surga itu ada. Tempatnya sungguh luar biasa. Kita membaca kitab suci, Alkitab menjelaskan bahwa surga itu tempat yang indah, nikmat, bahagia. Di sana kebahagiaan yang luar biasa. Apakah saudara mau masuk surga? Halo, tadi Bu Pendeta bacakan, kasih tahu tentang kitab kehidupan. Tapi ada kitab yang lain di luar kitab kehidupan, yaitu kitab kematian, yang tidak tercatat dalam kitab kehidupan itu. Mereka akan dicampakkan ke api neraka. Jadi kalau ada surga, ada juga neraka. Dan tentu kita memilih surga. Kita mau masuk surga, jangan mau ke neraka. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, jangan mau ke neraka. Ke surga, itu tujuan kita. Tempatnya ada, saudara yang terkasih dalam. Perhatikan di ayat 24 tadi Ibrani ya, dikatakan bahwa Yesus berangkat atau berangkat ya ke surga untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita ya. Tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan Yesus bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Jadi Yesus tidak naik turun terus, kemudian dia berkorban, naik lagi, korban, naik lagi. Tidak. Akan ada waktunya dia akan datang. Dalam pengakuan iman rasuli tadi, dalam pembacaan kita kisah para rasul, jadi naik ke surga, murid-murid melihat, kemudian diingatkan oleh malaikat, hei murid-murid, jangan tertanggung-tanggung melihat dia yang naik, tapi ingat dia yang naik akan turun. Jadi tidak tiap saat naik turun. Jadi kalau ada saudara diberitahu, saya melihat Yesus turun kemari, di mana? Di belakang rumah, jangan percaya. Yesus di belakang rumah. Di mana nanti Yesus turun? Di tempat tadi, di mana dia berangkat naik. Di mana? Di bukit. Ya, dalam hati aja. Nanti dibuka kita. Jadi tempatnya jelas di situ. Turunnya nanti di situ dan disaksikan oleh banyak orang. Nah, sekarang banyak cerita. Oh, saya sudah melihat Yesus turun dia. Itu bukan Yesus. Akan datang. Dia tidak terus menerus datang korban lagi untuk menyelamatkan. Enggak, satu kali
untuk selamanya. Saudara, jadi ada surga, tempatnya indah dan telah dipersiapkan oleh Yesus. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Dengan kenaikan Yesus Kristus ke surga, mengingatkan kita bahwa surga itu ada, dan ini menjadi kerinduan kita, ya, keimanan kita, keyakinan kita, supaya ketika kita meninggalkan dunia ini, kita masuk surga. Jadi jangan gelisah hatimu, jangan getah tentang hidup ini, jangan takut terhadap kematian. Kemarin dalam ibadah ucapan syukur karena ada keluarga dari jemaat yang meninggal, saya katakan, oke, kita adakan ibadah ucapan syukur 7 hari, tapi kita tidak mendoakan orang yang sudah meninggal supaya masuk surga. Orang yang sudah meninggal di dalam Tuhan sudah pasti masuk surga. Persoalannya adalah kita yang masih hidup. Adakah kita di dalam Yesus? Adakah kita hidup di dalam Yesus? Ini yang terpenting. Jadi surga ada, dan orang yang percaya dalam nama Yesus akan masuk surga. Jadi kita tidak perlu mendoakan orang yang sudah meninggal. Tidak ada hubungan lagi. Dan nanti kita belajar firman Tuhan tentang itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, surga itu ada. Surga itu ada. Pertemuan di udara tadi dikatakan pujian. Ada kegembiraan, ada sorak-sorai, ada kemenangan, ada kebahagiaan. Jadi orang-orang yang masuk surga itu akan mengalami kebahagiaan. Nggak perlu lagi mikirkan ini sudah 3 bulan corona, sudah tidak kerja, bagaimana ini, dapur sudah tidak berasap, kompor gas sudah mulai tidak ada gas, sudah ada mulai pakai kayu bakar, lama-lama kayu banyak hilang. Bagaimana ini hidup ini? Jangan takut. Coba katakan kiri kanan, jangan takut. Amin. Di surga, memang hari ini di bumi kita harus berpikir luar biasa, tapi di surga tidak seperti itu. Jadi saya mau bertanya, yang di rumah saya mau bertanya, Bapak Ibu, yang di gereja juga Bapak Ibu, ya, apakah Bapak Ibu senang dan mau masuk surga? Amin. Siapa yang mau sekarang masuk surga? Angkat tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Wah, lumayan juga di gereja. Di rumah siap masuk surga? Sekarang artinya mati loh. Pak Pabli sudah tertawa itu ya. Kadang-kadang nggak jujur ya. Kita mau yang enaknya saja. Tapi setelah mengingat, kematian ini ngeri banget. Oh belum siap. Pemuda-pemuda bilang saya belum menikah. Jangan sekarang, Pak Pabli sekarang jangan sekarang. Masih banyak yang harus dilakukan. Tapi jangan yang pemuda-pemudi saya belum menikah, Pak Pendeta menikah dulu. Aduh menikah aja dipikirin. Orang tua bilang, aduh anak-anak saya masih butuh uang ini. Saudara, itu kehidupan. Tapi yang jelas, surga itu ada. Dan kerinduan kita bukan hanya sebatas kerinduan kita, harus ada keyakinan kita. Kita akan masuk surga untuk itu. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga mengingatkan kita yang kedua. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga meyakinkan kita bahwa jalan ke surga hanya melalui Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Ada tempat itu, tapi bagaimana caranya ke tempat itu? Ada tempat yang akan kita tuju kebahagiaan, tapi bagaimana caranya ke sana? Hanya melalui Yesus, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hanya melalui Yesus Kristus. Yohanes pasal 14 ayat 4 berkata begini. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kemana aku pergi? Yesus berkata kepada murid-murid karena Yesus akan pergi ke surga. Dan Yesus berkata, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah, kamu tahu jalan ke situ. Tetapi perhatikan kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Thomas berkata kepada Yesus, ya Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, jangan ada seorang pun di antara kita yang tidak tahu kemana Yesus. Jangan sampai ada di antara kita yang tidak ngerti apa itu peringatan kenaikan Yesus Kristus ke atas. Bukan ke atas, ke surga. Oh, Yesus naik kemana? Ke atas. Karena
berdoa, semoga Dia yang di atas menjawab doa kita. Siapa yang di atas? Pelapon? Genteng? Jelas dong. Halo? Jelas ya? Yesus naik kemana? Surga. Ada tempatnya. Jangan hanya naik ke atas. Ya naik memang ke atas, turun ke bawah. Tapi ke atas mana? Jelas ke surga. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jangan engkau tidak tahu kemana Yesus pergi. Yesus pergi ke surga, ke rumah Bapa. Yesus pergi ke surga, harus kita tahu. Memang kalau kita tidak tahu bahwa Yesus pergi ke surga, kita juga akan bingung, akan bimbang. Kira-kira kemana kita nanti kalau mati? Ya, memang tubuh jasmani kita akan ditanam, dimakan cacing. Wah, ngeri banget. Tapi ada tubuh kemuliaan. Yesus setelah bangkit dari antara orang mati, Dia mengenakan tubuh kemuliaan yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Dan dengan tubuh kemuliaan inilah Dia naik ke surga. Jadi kita nanti yang percaya akan diubahkan oleh Tuhan, akan mengenakan tubuh kemuliaan. Inilah yang akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Thomas berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Ini menjadi peringatan bagi kita. Thomas adalah murid Tuhan, tapi dia tidak tahu kemana Yesus pergi. Jangan sampai ada anak-anak Tuhan, orang Kristen, jemaat Sinan yang tidak tahu kemana Yesus pergi. Hari ini Tuhan mengingatkan kita melalui kebenaran firman Tuhan. Yesus pergi ke surga. Kalau saudara tahu bahwa Yesus pergi ke surga, berarti kita tahu kita juga akan ke surga bersama-sama dengan Dia. Thomas berkata, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ada kerinduan untuk ke surga, tapi kita tidak tahu jalan ke surga. Bagaimana kita bisa masuk surga? Dan Yesus memberikan jawabannya. Kita baca bersama-sama. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Ayat 6. 1, 2, 3. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus menjawab ketidaktahuan daripada Thomas. Kiranya Tuhan melalui kebenaran firman ini menjawab juga jika ada di antara kita ketidaktahuan jalan untuk ke surga. Saudara yang ada di rumah, saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui Facebook ini, ya saudara diingatkan, kita diingatkan, kalau selama ini kita tidak tahu jalan menuju surga, Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain supaya kita bisa masuk surga, hanya melalui Yesus. Jadi penting sekali kita tahu, saudara, selagi kita hidup, ini yang terpenting. Bagaimana caranya supaya bisa masuk surga? Alkitab menjawab, melalui Yesus Kristus Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Bagaimana kita bisa sampai ke satu tempat kalau kita tidak tahu jalannya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa bulan yang lalu kami satu keluarga mengadakan perjalanan ke Pulau Jawa dan masuk ke satu tempat rekreasi di Banyuwangi. Tetapi rekreasinya masuk hutan. Waktu GPS masih aktif bisa memandu kami, saya tidak terlalu takut. Tetapi kemudian sudah mendekati lokasi yang memang jauh ke hutan, sinyal tidak ada. Tidak ada lagi penuntun. Setelah kami berada di lokasi, kami pulang. Dan waktu di tempat parkir, saya bertanya kepada mereka, lewat mana jalan yang terbaik? Mereka berkata, Bapak terus saja. Terus nanti ada pertigaan belok kanan, kemudian terus lagi ada pertigaan belok kiri, kemudian terus lagi kemudian ada pertigaan belok kanan. Oke, saya iya. Baik, terima kasih Pak. Sampai jalan saya lupa.
Ini kiri kanan berapa kali kiri kanan ini? Oke, pertama masih ingat. Ya, tanya anak-anak, tanya istri, oh ya ini tadi. Tapi ketika di ujung ada lurus, ada ke kanan, bingung total. Saya pikir saya coba aja terus. Tapi kalau ke hutan dan semakin masuk ke pedalaman bagaimana? Gak ada sinyal. Ke kanan, aduh bingung kan? Bingung. Kami tidak tahu jalannya. Saya coba-coba mau nekat, tapi kemudian saya merenungkan, kalau nanti masuk tersesat semakin hilang, bahaya kalau semakin hilang. Dan ini sudah semakin gelap, sudah sore. Akhirnya saya putuskan bersama istri dan anak, mudah-mudahan ada orang lewat. Dan puji Tuhan, ada seorang bapak keluar dari hutan, ia dengan sepeda motornya membawa pakan ternak, rumput. Wah, kesempatan itu tidak saya sia-siakan. Saya turun dari mobil, saya katakan, saya turun, Pak, numpang tanya Pak. Ya, saya harus menempuh jalan yang mana, luruskah atau ke kanan? Saya mau ke tempat ini, saya katakan. Kemudian bapak itu bertanya lagi, mengingatkan, saya sudah beritahu kami ke tempat ini Pak. Tapi bapak itu berkata begini, ya, bapak itu berkata, apakah bapak mau ke tempat ini? Dan saya katakan, iya, jadi dipastikan tujuan saya. Nah, karena dia sudah memastikan tujuan saya dan dijawab dengan benar, ya lewat sini dan saya percaya itu benar. Kemudian saya katakan, terima kasih Pak. Ya, tanpa keraguan-keraguan. Karena saya tahu, saya lihat bapak ini bisa dipercaya, orangnya baik, tulus. Ya, dia tulus menolong kami. Ya, jadi saya ingat dulu pengalaman masa lampau dulu sebelum bertobat saya nggak tulus. Ada orang yang bertanya, apa jalannya begini? Iya, kita bilang, tapi kita tahu bukan, supaya dia tersesat. Rasain loh, kita bilang, itu waktu belum bertobat. Hati-hati, kalau ada yang kasih tahu, kalau dia belum bertobat bisa menyesatkan. Tapi bapak tadi saya melihat baik sekali. Ya, dia memberitahukan, kemudian kami putuskan, ya terima kasih. Ya memang bapak itu katakan ambil jalur kanan, nanti akan ada hutan kiri kanan, tapi nggak apa-apa, jangan takut, terus saja. Ya nanti ada kuburan, kuburan gini, ada kuburan. Ya tapi jangan takut, ada kuburan kebakaran, terus saja. Nanti ada lapangan, kemudian ada perumahan, ada rumah-rumah kampung kecil, kemudian terus belok kiri, terus belok kanan, nanti ada jalan besar. Pertigaan jalan besar itu belok kiri, teruslah ada lampu merah, nanti sudah pasti dapat ke tempat itu jalur satu terus. Wah, betul. Kami ikuti apa yang disampaikan oleh bapak itu dan kami sampai ke tujuan dengan baik. Ada yang memandukan. Kenapa saya percaya kepada bapak itu? Karena bapak itu orang kampung itu. Dia tahu persis daerah itu. Tiap hari dia lewat situ. Ya, jadi waktu dia bilang lewat sini, dia tidak berbohong. Sehingga kami buktikan betul mengikuti petunjuk dari bapak itu, kami masuk ke tempat tujuan. Wow, kami bersyukur ada seorang bapak yang menolong kami di hutan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Thomas berkata, kami nggak tahu jalannya. Dan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Dan firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain dia yang turun dari surga. Hanya satu-satunya, yaitu anak manusia, yaitu Yesus. Jadi Yesus dari surga turun ke surga. Wajar dia naik ke surga dan bisa membawa saudara dan saya naik ke surga. Karena dia tahu surga itu tempatnya. Dia punya kemampuan untuk membawa saudara dan saya ke sana. Jadi jangan bimbang, jangan ragu. Hanya melalui Yesuslah manusia bisa masuk surga. Amin. Katakan kiri kananku, jangan ragu, jangan bimbang, ikutlah Yesus. Halo Bapak Ibu di rumah. Saudara, kalau orang lain yang memberitahukan, yang tidak tahu apa-apa bisa tersesat. Ya, memang kadang-kadang ada keraguan-keraguan. Ayat 7 berkata begini. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku.
Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi Filipus sendiri yang sudah bersama-sama dengan Yesus belum mengenal persis siapa Yesus, belum tahu siapa Yesus, dan dia pengen supaya dia berjumpa dengan Bapa. Nah, ini berbicara tentang pengenalan kita dengan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, proses perjalanan hidup kita, ya, terus menerus semakin kita mengenal siapakah Yesus melalui peristiwa yang kita alami, melalui pembelajaran firman Allah, melalui kehidupan ini, yang terutama kita harus terus mengenal siapa Yesus sehingga kita tidak ada lagi keraguan kepadanya. Yesus memberitahukan siapa dirinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 10 berkata begini, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Tuhan Yesus mau peringatkan murid-murid di ayat 11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi Yesus mau berkata kepada murid-murid begini, kalau kamu gak percaya yang aku bicarakan, yang aku omongin ini, yang aku ajarkan ini, paling tidak coba lihat apa yang kulakukan. Perbuatan yang kulakukan ini, perbuatan yang dilakukan Yesus adalah perbuatan Allah sendiri. Berarti Yesus adalah Allah. Itu maksudnya. Yesus adalah Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya, itu adalah perbuatan yang hanya dilakukan oleh Allah Bapa. Jadi Yesus mau berkata, Bapa dan aku satu, akulah Tuhan, akulah Allah itu. Jadi percayalah kepadaku. Kira-kira begitu kata Tuhan untuk murid-muridnya. Dan ini yang menjadi peringatan bagi kita, yang memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mengingatkan kita bahwa satu-satunya jalan menuju surga adalah Yesus, yang hari ini kita peringati. Dia naik ke surga. Surga itu ada caranya untuk ke sana melalui Yesus. Oke, amin. Dan akan ada waktunya nanti Dia datang untuk menjemput kita. Yang ketiga, saudara yang terkasih dalam, kenaikan Tuhan Yesus ke surga meyakinkan kita bahwa Ia akan datang untuk kedua kalinya, hendak menjemput orang percaya. Dalam pembacaan tadi kisah para rasul, mereka melihat, kemudian diingatkan oleh malaikat, Dia yang naik akan turun, akan datang, ya, untuk menjemput, untuk membawa orang-orang percaya itu, orang-orang yang menyerahkan diri kepadanya, orang-orang yang berseru-seru di dalam nama Yesus, akan membawa mereka ke surga, bukan ke neraka, ke surga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini penting sekali. Yohanes pasal 14 ayat 3. Mari kita baca bersama-sama, Bapak Ibu. Yang di rumah tetap lihat Alkitabnya, buka Yohanes 14 ayat 3. 1, 2, 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wow, Tuhan siapkan tempat. Setelah semuanya sudah siap, Dia akan datang. Kedatangan Kristus kedua kali, ini adalah masa penantian bagi kita. Kapan akan datang kita tidak tahu, karena waktunya tiba-tiba seperti pencuri yang datang tengah malam, yang punya rumah tidak tahu dan tidak ada pemberitahuan. Tapi ada tanda-tanda akhir zaman. Ya, kita sudah belajar. Jadi kita harus bersiap-siap. Kapanpun waktunya, kita sudah siap dan yakin bahwa Yesus Kristus akan datang kedua kali untuk menjemput saleh-salehnya. Bukan lagi untuk berkorban, untuk mati di salib, tidak.
Ya, kita lihat Ibrani pasal 9 ayat 26. Ibrani 9 ayat 26 dikatakan begini. Firman Tuhan berkata begini. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Jadi satu kali dia korban, yaitu kematiannya di kayu salib. Kemudian dia dikubur, pada hari yang ketiga bangkit, dan hari ini kita peringati dia naik ke surga. Dan di ayat 27 berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Berikut berkata begini, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Perhatikan, sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Ini yang kita nantikan. Waktu dia menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, bukan untuk mengampuni dosa lagi. Ya, boleh kenapa? Untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Orang-orang yang menantikan Yesus, yang percaya bahwa Yesus akan datang kedua kali, yang akan dianugerahi keselamatan. Orang-orang yang setia, orang-orang yang mempertahankan imannya, orang-orang yang menang mempertahankan imannya, yang tidak goncang, yang tidak menyangkal Yesus, yang tidak meninggalkan jalan keselamatan, yang setia menantikan kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Yesus akan datang untuk menganugerahkan keselamatan itu. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, ketika Tuhan datang, adakah iman di bumi ini? Bisa saja orang banyak berkata, aku orang Kristen, aku orang percaya. Masalahnya ada iman atau tidak? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Pengakuan menjadi orang Kristen tapi kelakuan bukan kelakuan orang Kristen. Jangan berharap masuk surga. Jangan berharap, jangan bermimpi. Kenapa? Ingat dalamnya Matius pasal 7 ayat 21. Orang berseru Tuhan, 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 Tuhan. Mereka berseru Yesus, Yesus, Tuhan. Tapi Yesus berkata, aku tidak kenal engkau yang melakukan kejahatan. Aku tidak kenal engkau. Dan mereka berkata, kami sudah berbuat demi namamu. Kami melayani, kami mengusir setan demi namamu. Orang ini dalam melayani Tuhan. Orang ini setia, kelihatannya aktif. Tetapi sesungguhnya dia tidak punya iman. Dia tidak percaya kepada Yesus. Kelakuannya jahat. Hanya sebatas mengaku-ngaku saja. Kita berkata, setan pun mengaku Yesus, bahwa Yesus itu Tuhan. Tapi setan tidak menyembah Yesus. Apa bedanya kalau hanya sebatas mengaku percaya tapi tidak menyembahnya? Tapi anak-anak Tuhan, orang percaya, orang Kristen, dia menyembah Tuhan. Dia harus setia menantikan kedatangan Yesus Kristus kedua kali untuk menganugerahkan keselamatan itu. Amin. Gambarannya adalah 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Jangan kita mau terjebak dengan kebodohan. Oleh karena berpikir, lama sekali, udahlah santai aja, udahlah gini-gini aja gak apa-apa. Jangan, tapi bergiat, persiapkan semuanya. Bawa pelita, plus dengan minyak, persiapkan. Karena kita tidak tahu kapan kedatangan Yesus. Kedatangan Yesus kedua kali seperti pencuri yang datang dengan tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Tetapi orang yang bersiap siaga, dia mengerti, dia tahu, dia persiapkan semuanya. Sebab ketika Yesus datang kedua kali, dia akan menjemput kita yang beriman, yang percaya, yang tidak meninggalkan imannya. Apapun persoalan pergumulan dalam hidup ini, jangan sampai kita meninggalkan iman kita. Jangan sampai berbalik kepada berhala, kepada hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, kepada sesuatu yang tidak punya kuasa.
Jangan sampai mengandalkan kekuatan manusia dan kekuatan dunia ini, tetapi mari kita terus bersandar kepada Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini, Bapak Ibu yang di rumah, hari ini hari di mana kita memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga, mengingatkan kita kembali tentang keyakinan kita, kebenaran yang real, yang nyata bahwa surga itu ada. Surga itu ada. Orang-orang yang tercatat dalam kitab kehidupan, namanya tercatat, akan masuk surga. Dan caranya, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita hanya satu cara, satu jalan, yaitu melalui Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa, tidak ada seorang pun yang sampai ke surga, tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau dia tidak percaya Yesus. Hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Hari ini, saudara, jika selama ini hidup saudara ragu-ragu tentang ketuhanan Yesus, saudara tidak berserah kepada Tuhan, saudara belum percaya kepada Yesus, hanya ikut-ikutan saja, ini waktunya. Saudara buka hati dan berdoa. Tuhan, hari ini aku buka hatiku dan aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Berkuasalah dalam hidupku, sebab hanya melalui Yesus. Tidak ada nama lain di kolong langit ini yang olehnya kita diselamatkan, itu firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Ini kesempatan bagi kita. Cepat atau lambat kita tidak tahu akan mati, tapi sebelum kita mati, pastikan saudara sudah percaya Yesus, sehingga surga itu tempat kita. Karena di mana Yesus berada, kita berada. Yang ketiga, saudara yang terkasih Tuhan, melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kita peringati hari ini, mengingatkan kita bahwa Dia akan datang kedua kali. Untuk itu, bersabarlah, bersukacitalah menantikannya. Hadapilah segala tantangan, pertahankan iman kita, pertahankan iman kita. Selagi ada waktu, kehidupan ini kita gunakan dengan baik. Ini kesempatan, seperti Rasul Paulus pernah berkata, kematian keuntungan. Kalau mati nggak masalah lagi bagiku, karena akan berjumpa dengan Yesus, bersama-sama dengan Yesus. Tapi jika aku masih hidup menghasilkan buah. Kita sedang menantikan kedatangan Kristus kedua kali. Lakukan sesuatu, berjaga-jaga, buat sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, ini juga pesan daripada Tuhan ketika Dia naik ke surga. Untuk kita sekalian, kemudian Dia naik ke surga dan mengingatkan kita bahwa Dia akan datang dari surga yang kedua kali untuk menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita. Kematian Yesus Kristus di kayu salib itu, kemudian kebangkitannya dan kenaikannya ke surga untuk saudara dan saya, untuk keperluan kita, berguna bagi kita, supaya pada akhirnya kita akan bersama-sama dengan Dia. Kita naikkan satu pujian yang kita bisa. Haleluya. Mari kita memandang kemuliaan Yesus Kristus. Dialah Tuhan, Dialah Juru Selamat kita.
untuk menjemput setiap orang yang percaya kepada-Nya. Sehingga di mana Yesus berada, orang-orang yang percaya kepada-Nya bersama-sama dengan Dia. Hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan ada di antara kita yang meragukan tentang surga. Surga itu ada, tempat yang indah, tempat yang penuh kebahagiaan, penuh sukacita. Tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada lautan. Yang ada adalah sukacita bersama. Hanya melalui Yesus kita bisa masuk surga. Hanya melalui Yesus satu-satunya cara. Kita bersyukur manakala kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus. Kematian Yesus Kristus di Golgota menjadi penebus kita. Darahnya menyucikan, menguduskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita, sehingga kita layak di hadapan Bapa. Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Dia Tuhan, Dia hidup, Dia berkuasa, dan Dia naik ke surga. Surga adalah tempatnya. Dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Akan datang kembali kedua kali untuk menjemput saudara dan saya. Mari percayalah kepada-Nya. Nantikan kedatangan Kristus kedua kali. Jangan bimbang dan jangan ragu. Jangan goncang imanmu. Jangan goncang iman kita. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Engkau yang diselamatkan oleh Tuhan. Engkau yang dianugerahkan keselamatan itu. Bersyukurlah kepada Tuhan dan yakinlah ketika kitab kehidupan dibuka dan nama-nama dibaca, saudara dan saya, orang-orang yang percaya, namanya akan dipanggil, namanya akan disebut. Ini adalah satu kebahagiaan besar bagi kita. Maka jiwaku memuji, menyembah. Jemaat yang ada di rumah sudah mempersiapkan diri dan mereka boleh menerima roti dan anggur, dan saat ini kami akan menikmatinya bersama. Tuhan mensucikan, menguduskan kami semua supaya setiap kami yang melakukannya sungguh melakukannya dengan benar, sesuai dengan kebenaran firman-Mu, dan kami diberkati oleh Tuhan. Bapa, berkati roti dan anggur ini, dan kami akan menikmatinya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu yang ada di rumah, silakan mempersiapkan roti dan anggur yang sudah dipersiapkan kemarin, yang sudah dibagikan. Saat ini masing-masing bisa pegang. Mari yang di gereja, petugas maju ke depan. Anggur dan roti akan dibagikan. Kita semua berdiri, jemaat di rumah berdiri. Semua kita melakukan dengan panduan dari gereja. Bapak Ibu yang di rumah bisa fokus ya. Setiap kita yang akan menikmati roti dan anggur adalah saudara yang percaya kepada Yesus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi,
yang telah disidi atau dibaptis setelah dewasa. Ya. Dan jika sudah masuk dalam rumah tangga adalah pernikahan, sudah dikuduskan, sudah diberkati. Dan jika Tuhan mengingatkan ada dosa dan kesalahan, maka berdoalah secara pribadi, mohon pengampunan kepada Tuhan, karena firman Tuhan berkata, apabila kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Ia setia dan adil dan akan menyucikan menguduskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Masing-masing kita yang sudah menerima roti dan anggur yang di rumah, mari ambil sikap doa sejenak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, roti di tangan kanan kita angkat ke atas, mengingatkan kita akan peristiwa penting, yaitu Yesus mati di Golgota, disalibkan dan tubuhnya tercabik-cabik. Dia mengalami penderitaan yang dahsyat oleh karena kasih bagi kita, kasihnya bagimu dan bagiku. Mari kita makan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anggur di tangan kanan kita angkat ke atas, mengingatkan kita akan darah Yesus yang tercurah di atas kayu kasar itu, di Golgota. Darah itu, darah yang kudus, darah yang mahal, darah yang membasuh segala dosa dan kesalahan kita. Mari minumlah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada ya Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur kepada ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu bersama dengan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang mempersiapkan tempat yang baik bagi kami. Kami bersyukur kepada ya Allah Roh Kudus, Allah yang menghibur kami, menguatkan kami, yang menjadi jaminan untuk kami masuk ke dalam kerajaan surga. Berkati setiap kami yang beribadah hari ini. Berkati setiap kami yang sudah menikmati perjamuan kudus saat ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan pujian sembari kawan dikumpulkan. Kita diberi kebebasan, kemerdekaan dalam Tuhan. Kita menang di dalam Tuhan. Ini kan pujian yang buat kita. Haleluya. Oh, oh, oh.
mau bersandar kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan senantiasa memberi yang terbaik bagi kami. Tuhan senantiasa memberkati kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah senantiasa kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ibadah kita selesai, silakan duduk Bapak Ibu dan saudara kekasih dalam Tuhan. Ya, jemaat yang ada di rumah, kita bersyukur ibadah kita bisa kita laksanakan. Dan bagi jemaat yang belum dapat mengikuti ibadah pada waktu yang bersama dengan kita, dapat nanti mengikuti sesuai dengan waktu yang Bapak Ibu sudah siapkan, sudah khususkan. Nanti link dari Facebook akan dibagikan di WA grup Jemaat Sinam. Jadi kita rindu Bapak Ibu Saudara semuanya ambil bagian atau melaksanakan ibadah di rumah saja. Kita pasti diberkati oleh Tuhan. Ya, pengumuman yang berikut adalah setiap informasi atau pengumuman jemaat akan disampaikan melalui WA grup Jemaat Sinam. Dan jika ada di antara Bapak Ibu yang meminta dukungan doa, bisa kirim WA ya ke grupnya atau ke sekretariat gereja. Kita saling mendoakan. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat buat Bapak Beni Laba bersama Ibu. Ya, selamat berbahagia, bersyukur untuk anak yang Tuhan sudah percayakan, anak yang ketiga, dan biarlah semua untuk kemuliaan Tuhan, sehat dan terus semakin giat di dalam Tuhan. Ya, demikian untuk ibadah kita, dan ibadah hari Minggu seperti biasa masih di rumah saja, dan jam 9 Bapak Ibu bisa mengikutinya melalui Facebook. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Ada